Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, Rumah Inggris kita hadir kembali untuk membantu teman-teman yang mau belajar materi yang ada di sekolah. Baik, langsung saja, sudah terlihat kan bukunya apa? Nah, judul bukunya adalah When English Rings a Bell. Jadi kita akan membahas tentang rangkuman materi bahasa Inggris kelas 7. Nah, langsung saja pada chapter 1 atau bab 1, temanya adalah Good morning, how are you? On this chapter, we will learn to greet, to take leave, to say thank you, to say sorry. Nah, teman-teman sudah tahu belum artinya? Jadi jangan khawatir, kita akan membahas satu persatu untuk membantu teman-teman lebih mudah memahami materi tersebut. Tapi sebelumnya, untuk bikin kita lebih rileks, yuk kita nyanyi bersama. Let's sing a song. Ayo nyanyikan sebuah lagu. Judulnya adalah How Are You? Jadi ini adalah sebuah lagu tradisional. Nah, Miss akan memberikan contoh ya. 1, 2, 3, go. Good morning my friends, how are you? I'm fine. Good morning my friend, how are you? I'm fine. Good morning my friends. Good morning my friends. Good morning my friends, how are you? I'm fine. Nah teman-teman, kata good morning ini kamu bisa ganti loh. Jadi kata good morning kamu bisa ganti dengan kata good afternoon. Dan kata I'm fine bisa kamu ganti dengan kata I'm great. Lalu kamu juga bisa menggunakan kata good evening dan memberikan balasan atau respon I'm good. Oke, sekarang giliran kamu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama. How to greet, menyapa. Jadi ini adalah beberapa sapaan yang bisa digunakan ketika bertemu seseorang. Morning, good afternoon, good evening, good night. Hello, how are you? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, to take leave atau berpamitan. Jadi ketika berpamitan atau berpisah, ini adalah ungkapan yang bisa kita gunakan. Goodbye. See you later. Take care. See you soon. Bye. Nah, kamu bisa lihat sendiri kan, ini adalah arti dari masing-masing ungkapan untuk berpamitan tersebut. Dan responnya juga bisa sama dengan ungkapan berpamitan. Selanjutnya, how to say thank you atau berterima kasih. Jadi kamu jangan lupa ya untuk selalu mengungkapkan terima kasih kepada orang lain dan tahu bagaimana cara membalasnya. Contohnya, thank you, you are welcome. Thank you so much, my pleasure. Thanks, don't mention it. Thank you very much, anytime. Nah, jadi semua contoh ungkapan berterima kasih itu artinya adalah terima kasih. Dan responnya itu kurang lebih artinya adalah sama-sama. Yang artinya, hai Wika, terima kasih untuk hadiahnya. Hai Andi, sama-sama. Nah, ungkapan terakhir adalah to say sorry atau meminta maaf. Contohnya, sorry, I'm sorry. I am sorry. I apologize. Nah, respon yang bisa kita berikan seperti it's okay, never mind, no problem, I forgive you. Oke, kita masuk ke chapter 2 dengan tema It's Me. On this chapter, we will learn about identities, hobbies, family members.
Oke, langsung saja ya. Bagian pertama adalah identities. Jadi ada 3 hal yang bisa kita bagikan tentang informasi diri kita, yaitu pertama tentang name atau nama, place of origin atau asal daerah, home address, alamat. Contohnya, nah kadang ketika mengungkapkan identitas, kadang lawan bicara kita meminta untuk mengeja nama kita dengan pertanyaan seperti, "Can you spell your name?" Bisakah kamu mengeja namamu? Nah, yuk kita belajar kembali tentang bagaimana mengeja nama kita. Nah, masih ingat kan? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Nah, siapa yang sudah lupa? Kalau gitu, kalau lupa, kamu boleh ulang-ulang terus ya biar lebih mahir. Baik, untuk sekarang part 2 dari chapter 2 ini tentang hobbies. Nah, langsung saja ya kita baca contohnya. Hi, hello, my name is Rizka. I'm from West Sulawesi. I live in Makassar in Kecamatan Panakukang on Jalan Adipuratu. Precisely, I live at 5 Jalan Adipuratu. My hobby is cooking. My favorite color is blue. My favorite food is fried banana. Nice to see you. Dan bagaimana jika kegemaran atau hobi kita lebih dari satu? Oke, kita baca sama-sama lagi ya dan perhatikan apa yang berbeda. Hello, my name is Rizka. I'm from West Sulawesi. I live in Makassar in Kecamatan Panakukang on Jalan Adipuratu. Precisely, I live at 5 Jalan Adipuratu. My hobbies are cooking and playing badminton. My favorite colors are blue and red. My favorite food are fried banana and ice cream. Bisnya. Sekarang bagian terakhir untuk chapter 2, yakni tentang family members atau anggota keluarga. Sebelum memperkenalkan tentang anggota keluarga, berikut adalah salah satu cara untuk mengumpulkan informasi yang kita butuhkan. Nah, kamu bisa sisa langsung isi aja nih, my family. Ada 5 orang di dalam keluarga saya. My father or my dad, ayah saya. My mother or my mom, ibu saya. My elder brother, kakak laki-laki saya. My little sister, adik perempuan saya. And myself, dan saya sendiri. My father is Mr. Rajali. Ayah saya bernama Mr. Rajali. He's a teacher. Dia adalah seorang guru. My mother is Mrs. Kurnia. Ibu saya adalah Ibu Kurnia. She's a nurse. Dia adalah seorang perawat. My big brother is Hasan. Kakak laki-laki saya adalah Hasan. He's a student of SMA Perjuangan. Dia adalah salah seorang siswa dari SMA Perjuangan. My little sister is Rizkia. Adik perempuan saya bernama Rizkia. She's still in kindergarten or kindy. Dia masih TK. Oke, jadi narasinya sekarang giliran kamu untuk bikin narasi seperti ini. Nah, pada bab ketiga ini kita akan belajar tentang time, date, day, and month. Berikut adalah kosakata yang berhubungan dengan waktu. O'clock, artinya ini adalah tepat. Ini misalkan kita mau bilang kalau sekarang tepat pukul 2, tepat pukul 3. Yang kedua, half. Half ini adalah kata lain dari 30 menit atau setengah jam. 1 jam kan ada 60 menit ya, jadi setengahnya adalah 30 menit. Lalu quarter ini sama dengan 15 menit atau 1/4 dari 60 menit. Ya. Pas artinya adalah lebih,
Jadi misalkan kita mau bilang sekarang jam 5 lebih 15 menit atau jam 5 lebih 20 menit gitu. Lalu to, kurang atau menuju. Contohnya 1 o'clock, jam 1 tepat. Sesuai artinya o'clock tepat. Half past 3, half setengah 30 menit, pas lebih 30 menit lebih dari jam 3 berarti jam setengah 4 atau 3.30. Quarter to 9, 15 menit menuju jam 9 atau 15 menit kurang dari jam 9. Jadi untuk bagian ini yang penting kamu ketahui adalah kosakata o'clock, half, quarter, pas, dan to beserta artinya. Nah, yang kedua adalah day. Nah, day kita mulai dari hari Senin. Hari Senin itu berarti Monday ya. Jangan sampai kamu bilang Senin itu Sunday. Jadi Senin itu Monday. Nah, dengarkan baik-baik ya cara penyebutannya. Kita mulai dari hari Senin. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Nah, I like Sunday very much. Saya suka hari Minggu. Siapa nih di antara teman-teman yang suka hari Minggu? I go out with my family. Saya pergi keluar bersama keluarga saya. What is your favorite day? Apa hari favorit kamu? Oke, sekarang kita lanjut yuk. Gimana cara mengungkapkan tanggal? Nah, untuk mengungkapkan tanggal kita boleh menggunakan bilangan bertingkat. Jadi, tidak menggunakan 1 tetapi pertama. Tidak menggunakan 2 tetapi kedua. Contohnya, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Yang artinya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Nah, kalau teman-teman perhatikan kata the first yang artinya pertama itu angkanya angka 1 diakhiri tulisan ST. The second diakhiri huruf ND. Dan the third diakhiri huruf RD. Sedangkan the fourth sampai the tenth itu semuanya diakhiri huruf TH. Mudah bukan? Begitu pula untuk angka 11 dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi yuk ke penjelasan tentang month. Jadi terdapat 12 bulan dalam 1 tahun. Berikut adalah nama bulan dalam bahasa Inggris. Ayo kita ucapkan sama-sama. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Nah, contoh penggunaan kata depan on, in, at untuk hari, tanggal, bulan, atau jam. Contohnya, I learn English on Monday. Saya belajar bahasa Inggris pada hari Senin. It is on the 1st of January. Itu adalah tanggal pertama pada bulan Januari. I was born in November. Saya lahir pada bulan November. I go to school at 7 o'clock. Saya pergi ke sekolah pada pukul 7 tepat. Nah, jadi jangan sampai tertukar ya. On untuk hari dan tanggal, in untuk bulan, at untuk jam. Dan sebagai tambahan informasi, berikut adalah hari-hari nasional penting di Indonesia. Kamu bisa belajar cara mengucapkannya sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita ke bab 4. On this chapter, we will learn to state things, animals, and public places around us. Jadi pada bab ini kita akan belajar untuk mengutarakan
beberapa hal tentang benda, binatang, atau tempat publik di sekeliling kita. Nah, di sini adalah kosakata yang ada di ruang kelas. Kita tidak perlu artikan ya, karena gambarnya sudah jelas. Yuk kita baca sama-sama. Kamu ulang ya. A globe, a clock, a cupboard, a picture, an air conditioner, a door, a window, a book, a table, a wall, a desk, a chair, a floor. Nah, sudah tahu kan artinya? Sudah jelas ya yang ada di gambar? Nah, selanjutnya adalah beberapa public places, jadi tempat-tempat publik. Yuk kita baca sama-sama lagi ya. Bank, police station, tax office, hospital, school, post office. Lalu ruangan yang ada di ruang tunggu, living room. Two bags. Ini artinya ada 2 tas. Some pictures. Artinya ada beberapa gambar. Many books. Artinya banyak buku. A lamp. A bookcase. A telephone, a television, a pair of curtains, a sofa, a table, a carpet. Barang yang ada di dapur. A sink, a frying pan, a stove, a pan, an oven, a cabinet, a refrigerator. Jelas ya gambarnya apa aja? Lanjut ke dining room. A chair, knife, bowl, tablecloth, rice bowl, lunchbox, fork, plate, mug, spoon, bottle. Lanjut ke bedroom atau kamar tidur. A wardrobe, pillow, a pillowcase, bolster case, a bed, a bolster, a blanket, a lamp, a mirror, a table, terakhir a chair. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bathroom atau kamar mandi. A mirror, a sink, a bucket, a shower, scoop, a tub, toilet. Oke, gampang ya. Kalau kecepatan, teman-teman bisa capture lalu boleh diulang-ulang terus. Nah, sedikit lagi, garage atau garasi. A ceiling, a lamp, a shelf, a car, a cabinet, rock, a pump, a bicycle, and motorcycle. Lanjut ke garden. Jadi taman ada a tree, a bench, some flowers, some pots, a hoe, watering can, a spade, a bird cage, a wheel, barrel. Nah, jelas ya gambarnya menunjukkan ada yang jumlahnya 1, ada yang jumlahnya banyak. Oke, terakhir, animals in the garden, binatang yang ada di taman. Cricket, worm, a cocoon, a fly, a ladybug. Nah, kira-kira binatang apa yang ada di taman kamu? Oke. Jadi sebenarnya yang tadi itu kita juga belajar tentang the number of things. Untuk menyatakan jumlah setiap benda, kita bisa menggunakan there is jika bendanya tunggal. Tunggal itu maksudnya 1 ya. Atau dalam bahasa Inggris disebut singular. Dan menggunakan dera jika bendanya jamak lebih dari 1. Disebut plural. Contohnya, there is a book in my bag. Ada sebuah buku di dalam tasku. There is one book in my bag. Ada 1 buku di dalam tasku. Ini jumlahnya dua-duanya adalah tunggal atau singular. There are 2 books in my bag. Ada 2 buku di dalam tasku. Ini udah masuk kalimat yang
jamak karena lebih dari satu. Jadi perhatikan yang digaris bawahi. There are many books in my bag. Ada banyak buku di dalam tasku. There are some books in my bag. Ada beberapa buku di dalam tasku. Nah, perhatikan ya. A, one, two, many, some bersama dengan artinya masing-masing. Yang singular contohnya a book dan one book. Yang plural contohnya two book, many books, some books. Nah, bagaimana dengan kalimat di bawah ini? There's a phone in my pocket. There's an apple in my car. Teman-teman bisa belajar mengubah bentuk tunggal dari dua kalimat ini ke dalam bentuk jamak seperti pada contoh sebelumnya. Tentunya dengan membawa artinya masing-masing. Ulangi lagi ya. Ada sebuah telepon di kantong saya. Yang kalimat kedua, ada sebuah apel di mobil saya. Nah, kuis selanjutnya, ada yang tahu nggak kenapa sebuah telepon bahasa Inggrisnya a phone dan sebuah HP bahasa Inggrisnya adalah an apple? Kalau ada di antara kalian yang tahu, kamu boleh buat video tentang perbedaan keduanya, lalu upload di media sosial kamu, dan kamu boleh tag English House di salah satu akun Instagramnya. Kalau kamu bingung yang mana Instagram dari English House, kami akan sertakan di kolom deskripsi di bawah ini. Oke? Nah, semangat belajarnya ya adik-adik. Kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran di bab selanjutnya. Tentunya biar lebih mahir, jangan lupa diulang-ulang terus ya. Kenapa? Kenapa kita harus mengulang? Karena practice makes perfect. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.